wabarakatuh. Jadi selamat datang di Kebun Durian Ame Farm. Jadi hari ini kita akan jalan-jalan kembali cek setiap pohon karena kondisi sekarang ini adalah intensitas hujan tinggi. Kita akan cek pohonnya apakah ada kendala-kendala terkena jamur ataukah bagaimana. Seperti apa videonya, silakan. Jadi ini durian musangking, umurnya kurang lebih 3 tahun 1 bulan. Jadi alhamdulillah perkembangannya sangat luar biasa karena dia terubusnya sekitar berapa jengkal ya. Jadi dia hampir keseluruhan kena terubus, mengeluarkan pucuk-pucuk baru. Jadi untuk batang dia sudah mulai sekitar, kita lihat kita jengkal kembali, ya kurang lebih seperti ini. Yang kedua, tangkai produksinya lumayan besar, mudah-mudahan tahun depan ataukah sekitar bulan 8 bulan 9 kondisi cuaca panas kita bisa masukkan nutrisi untuk masuk di fase generatif. Kita lihat pohon selanjutnya. Ini ada pohon juga. Kalau pohon ini lumayan kuat. Ini ada satu pohon yang lumayan besar karena orang dewasa sudah bisa naik duduk seperti ini. Dan berat saya kurang lebih sekitar 55 kilo. Jadi dia sudah bisa menahan beban sekitar 55 kilo sampai 60 kilo. Jadi kalau seperti ini musim-musim penghujan begini, yang perlu kita perhatikan adalah batang bawah, karena durian seperti ini dia rawan. Ini ada bulat. Demenang ada sakit anu demenang. Engkau lari deh. Ada sakit patah kusuk. Ciri-ciri ada di kana. Jadi hal-hal begini yang kita harus perhatikan di saat intensitas hujan ini terlalu tinggi, yaitu rawan kena jamur. Yang kedua penggeret batang. Macu na mana? Kita akan macu na, ada link. Jadi seperti ini, kadang ada penggeret batang atau ulat. Nah, itu yang perlu kita perhatikan teliti. Karena kapan kita tidak perhatikan seperti ini, biasanya efeknya adalah kadang langsung daun dia menguning. Baru kalau durian, sifatnya durian itu adalah dia sangat, kalau dia sudah stres, lama sekali untuk pemulihannya. Jadi untuk sahabat-sahabat durian dimanapun Anda berada, untuk mendapatkan tumbuhan yang maksimal, jadi penting diperhatikan adalah batang bawah, jangan sampai dia terkena jamur ataukah penggeret batang. Yang kedua, tingkat kelembapan itu harus dijaga supaya performa pohon ini tidak terkendala dengan kondisi cuaca yang ekstrim. Jadi ini belum kita melakukan pemangkasan, insya Allah kita tunggu dulu cuaca agak bagus baru kita akan melakukan pemangkasan. Jadi
pemangkasan selanjutnya kita akan melakukan itu pembentukan tangkai-tangkai produksi. Jadi seperti ini adalah tangkai-tangkai produksi yang siap untuk menopang buah nanti. Ini tangkai produksi semua ini seperti ini. Jadi yang penting juga diperhatikan ini belum dilakukan, yaitu adalah saluran irigasi di pinggirannya itu pembuangan air. Jadi minimal air hujan itu masuk, dia kering di sekitaran batang dan akar. Jadi pas dia hujan turun, air langsung dia kering. Jadi dia tidak tersimpan di dalam tajuk pohon. Karena kapan dia tersimpan itu riskan itu dengan jamur. Yang kedua tingkat kelembapan yang begitu tinggi. Jadi hampir merata semua pohon durian di kebun Ame Farm itu sudah siap untuk produksi. Insya Allah tahun depan, dan mungkin kita akan masukkan ini pupuk untuk fase generatif ini sekitar di bulan 7 dan bulan 8. Jadi kalau di saat kering sudah masuk, musim kemarau sudah masuk, makanya kita akan masukkan nutrisi untuk pembuahan. Karena secara postur dia sudah cukup bagus, tangkai produksi lumayan juga sudah besar. Jadi seperti ini kita sudah bisa naik. Jadi sekitar 40% dari total populasi yang ada di kebun Ame Farm itu sudah bisa dibuahkan. Jadi doakan teman-teman semoga berjalan dengan lancar. Jadi buat teman-teman semua, seluruh petani durian ataupun siapa yang melihat ini, bantu kami kebun Ame Farm dengan cara jangan lupa like, share, dan subscribe. Jadi ini pohon ini belum kita melakukan pemangkasan, ini sangat bongsor. Dan ini sebenarnya harus dilakukan segera pemangkasan karena ini riskan dengan tingkat kelembapan yang begitu tinggi. Kapan tingkat kelembapan begitu tinggi, maka yang kita takutkan adalah jamur. Jadi ini kita akan melakukan pemangkasan di sekitar di akhir bulan ini, insya Allah. Dan kita akan mulai melakukan pemangkasan dan pembentukan tangkai-tangkai produksi. Jadi seperti ini mungkin kita akan buang nanti. Ini. Nih. Yang sudah dipangkas. Terlalu lembat ya Ron ya. Jadi tangkai-tangkai produksi di Ame Farm sudah insya Allah tahun depan doakan teman-teman ya.
Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena kita hanya mampu berusaha yang menentukan itu yang di atas. Kita hanya berusaha semaksimal dan apa yang kita tahu, dan itu kita maksimalkan potensi yang kita miliki, dan selebihnya itu kita serahkan pada yang di atas. Kita tetap berdoa. Jadi buat teman-teman yang baru mau melakukan penanaman durian, tetap semangat dan jangan pernah tidak semangat, karena untuk menanam durian itu dibutuhkan adalah yang pertama yaitu kesabaran, yang kedua keuletan, karena durian itu salah satu pohon yang kalau kita bilang gampang perawatannya tidak juga, bilang susah juga tidak juga, jadi dia gampang-gampang susah. Yang penting kita teliti, perhatikan pohon setiap minggu kalau perlu, karena pohon ini kalau durian terlanjur dia stres, biasanya untuk pemulihannya itu sangat susah. Karena di kebun ini ada satu pohon, jadi total populasi kita di sini adalah 120 pohon, dan ada satu kemarin yang tidak bisa kita selamatkan karena kena jamur di akar. Itu yang paling susah. Jadi kalau kapan terkena penyakit di akar itu yang paling susah untuk diatasi. Kalau dia di atas masih bisa kita deteksi, tapi kalau dia di bawah akar itu yang paling susah. Itu pun kalau dia bisa perform kembali itu ya minimal 50%. Jadi ini adalah jenis musangking. Ini juga sudah siap. Tapi untuk di pembuahan pertama itu ekspektasi kita tidak terlalu tinggi. Minimal dia bisa mengeluarkan buah 1 sampai 2 biji saja. Dan kita tidak akan paksakan pohon. Karena yang paling penting kita pikirkan adalah pohonnya, bukan buahnya dulu. Karena kalau pohonnya sehat, maka akan mengeluarkan buah yang sehat juga, yang bagus. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe biar Petani Ame Farm tetap semangat dalam berbagi tips tentang trik tentang pertanian durian apa yang kita pernah alami. Jadi kita akan membagikan yang sudah kita alami, karena kita ini sudah jalan sekitar 3 tahun lebih. Kita kemarin memulai pertanian durian yaitu di tahun 2020 bersama anak muda di sini. Kita gerakkan supaya merubah pola cara bertani kita, supaya anak-anak milenial, anak-anak yang baru, anak-anak muda bisa berminat untuk pertanian. Karena pertanian itu dikelola dengan bagus, dikelola dengan zaman sekarang dengan teknologi, itu akan menambah semangat. Yang kedua, ada vision tersendiri kalau kita bertani durian. Jadi terima kasih buat teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Take it down.